Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak dari Kabupaten Indramayu akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terdiri dari observer, coach, dan coachi. Saya Yaya Sadiah dari SMK Negeri 1 Indramayu. Saya Wahyu Amin dari SMKN Satu Arahan. Saya Renian Marini dari SMA Negeri 2 Indramayu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah. Oh ya, siap. Nah gini Pak, sebelum kita melakukan coaching ya Pak, pengantar awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Boleh, silakan. Ya. Pertama-tama saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian. Oke. Untuk rubrik penilaian, apakah Bapak sudah nanti ya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan rubrik dulu? Ya. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan tersebut Ya. coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Ya. Jangan lupa didiskusikan dengan prinsip coaching. Oke. Di antaranya ada pemeriksaan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Kemudian ada pertanyaan lagi yang saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching? Tentunya saya ingin coba mengembangkan kesadaran diri ya, Bu, presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak sampaikan? Yang coba saya kembangkan ini pertanyaan yang berbobot, Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ini yang akan saya coba kembangkan. Kemudian yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses Saya ingin agar coach saya ini bisa menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Itu yang ingin saya coba lakukan. Baik Pak, kemudian Ya. silakan Bapak melakukan. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Selamat pagi Bu Yaya, silakan. Gimana kabarnya Bu Yaya? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana kabar Pak Wahyu? Baik. Tadi sepertinya Bu Yaya ingin menyampaikan sesuatu pada saya. Kira-kira apa itu? Betul Pak, betul sekali. Saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Kira-kira pada hari ini apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya ada waktu sekitar 15 menit untuk Ibu bisa menceritakan permasalahan kepada saya. Kira-kira apa nih permasalahannya? Baik Pak, jadi begini Pak, di sekolah saya itu terkadang budaya positif sudah disepakati oleh seluruh komponen yang ada di sekolah, namun kurang diterapkan secara maksimal Pak. Oh, jadi seperti itu. Mengapa Ibu Yaya merasa jika budaya positif di sekolah Ibu ini kurang diterapkan secara maksimal? Jadi begini Pak, saya masih melihat beberapa siswa yang kadang tidak mengindahkan keyakinan kelasnya untuk menjaga kebersihan kelas sesuai dengan jadwal piket. Itu yang pertama ya Pak ya. Karena dengan alasan datang ke sekolahnya kesiangan, ada juga beberapa siswa yang kurang sadar membuang sampah tidak sesuai pada tempatnya. Padahal di setiap kelas itu sudah disediakan tempat sampah masing-masing Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, masih saja ada siswa yang tidak menegur sapa ya jika bertemu dengan guru. Alasannya guru tersebut tidak mengajar di kelasnya. Itu Pak permasalahannya. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya.
Ibu merasa bahwa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Ibu. Mungkin Ibu Yaya pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Iya, memang benar Pak. Masih sering terjadi di sekolah saya dan saya pernah mencari dan juga berbicara dengan wali kelas ataupun dengan guru BK serta rekan guru yang lainnya. Juga saya juga pernah Pak meminta pendapat mengenai bagaimana siswa tersebut di sekolah. Ternyata para guru pun menyadari bahwa mereka masih kurang terhadap pentingnya budaya positif yang telah disepakati di sekolah ini Pak. Jika Ibu Yaya sudah tahu permasalahan, mengapa masih ada siswa yang masih kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, kira-kira Ibu Yaya punya rencana apa supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Iya Pak, memang sih saya juga punya rencana akan menyampaikan ke pihak sekolah melalui pembina OSIS dan juga wakil kesiswaan. Juga kepada guru BK ya Pak ya, dan juga tim adiwiyata sekolah saya. Beliau-beliau mungkin bisa mensosialisasikan kesepakatan sekolah tersebut ya lebih intensif lagi. Misalnya Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan memberikan keteladanan, terus juga melalui amanat di saat kegiatan upacara bendera di hari Senin Pak, dan implementasi sekolah adiwiyata contohnya dengan membuat poster dan keyakinan kelas untuk ditempelkan di tempat-tempat yang strategis. Oke, iya bagus sekali Bu rencana gagasannya. Menurut Ibu ini yang terdekat ini, kira-kira ini menurut Ibu nih, kapan itu bisa dilaksanakan? Iya Pak, saya akan sesegera mungkin melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan di minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah. Sehingga mulai pekan kedua nanti, di bulan ini juga program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan memberikan keteladanan di sekolah ini Pak. Itu bagus sekali Bu Yaya ya. Baik Bu Yaya, mudah-mudahan rencana Bu Yaya dapat segera terrealisasi dan saya ingin melihat sesegera mungkin nih yang tadi disampaikan oleh Bu Yaya. Nah, dari rencana tadi yang sudah Ibu Yaya sampaikan tadi itu ya, kira-kira komitmen apa nih yang diharapkan oleh Bu Yaya? Untuk komitmennya Pak ya, dalam melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah, saya akan melakukan keteladanan dan juga menerapkan budaya positif di sekolah bersama-sama dengan seluruh warga sekolah Pak. Wih mantep nih. Baik Bu Yaya, mengingat waktu kita ini udah terbatas ya, udah mau habis nih. Nah kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Nah sekarang bagaimana untuk umpan balik terhadap tadi apa yang sudah Ibu alami ketika tadi kita saling berbicara ini? Iya Pak, alhamdulillah dari percakapan dengan Bapak untuk hari ini, umpan balik yang saya rasakan, saya merasa lega karena sudah menceritakan permasalahan di sekolah saya Pak, dan saya juga harus lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Oke, baik Bu Yaya. Tadi Bu Yaya sudah mendapat solusinya, sudah mendapat pencerahan, sudah bisa berbagi ya. Tapi kita ini nggak saling menasehati Bu Yaya ya, kita hanya saling berbagi pengalaman saja. Dan saya doakan semoga apa yang direncanakan oleh Bu Yaya serta aktivitas sehari-hari Bu Yaya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Pak Wahyu, semoga nanti kegiatannya berjalan lancar ya. Oke, terima kasih. Baik Pak Wahyu, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, nah, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, baiklah Pak Wahyu. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait proses
coaching tadi ya Pak ya. Tadi dalam proses coaching yang Bapak lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai itu bagaimana Pak? Ya baik Bu, tadi selama proses coaching saya sudah berusaha untuk berada pada alur tirta ya, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian saya melakukan identifikasi masalah, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi coach dan juga menanyakan tanggung jawab atau komitmen coach terhadap rencana-rencananya tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, luar biasa sekali Pak Oke. Wahyu ini ya. Sudah melakukan tahapan coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi tadi Pak Wahyu, saya mengamati Pak Wahyu sebagai coach dalam proses coaching itu sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah juga, menanyakan apa rencananya dari coaching dan tanggung jawab coaching. Nah, terus saya juga mendengar percakapan Pak Wahyu dengan coaching itu. Pak Wahyu sudah fokus dengan percakapannya, jadi artinya Pak Wahyu ada passion atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Bapak juga mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang disampaikan Pak Wahyu juga pertanyaan yang berbobot Pak. Nah itu dari pengamatan saya ya Pak, itu Bapak sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan. Kemudian mudah-mudahan nih ke depannya Pak Wahyu semakin sukses dalam melaksanakan coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching selanjutnya? Ya gini Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi tentang alur tirta ya Bu ya. Saya ingin memahami agar alur tirta, saya bisa menguasai alur tirta ini dengan baik pada saat melakukan coaching di waktu yang akan datang gitu. Ya, sangat luar biasa Bapak ini, mantap ya, semangatnya gitu ya. Kemudian jadi Pak Wahyu ini akan mendalami lagi nih alur tirta dalam coaching ya Pak ya. Nah semoga ini akan semakin baik dalam proses coaching selanjutnya. Baik Bapak, terima kasih ini sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan sesuai dengan alur tirta. Nah saya akhiri saja Pak ya untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa melakukan kegiatan bersama lagi. Oke Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Baik Ibu, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan proses coaching dalam modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Salam Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih.